seperti itu. Bawa aja langsung kompres kawan begini. saya loh, Pak. Tapi kalau bicara aturan, tegakkan aturan, Pak. Masa Bapak begitu bingung? Ya, Anda mungkin sudah melihat sekilas dari live daripada persidangan ini ya. Akhirnya sidang harus diundur 1 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang yang kesekian kalinya tanggal 10 ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Ternyata dari pihak tergugat 7 dan 8 itu tidak melengkapi. Justru yang lebih menarik lagi, yang pertama hakim tidak berlaku adil, tidak berlaku disiplin, tidak berlaku tegas dalam konteks kegaduhan di dalam sidang. Terjadi kegaduhan karena begini, tadi salah satu law firm yang katanya itu mengajukan untuk tetap law firm atas nama Firdaus, apa tadi? Nah, itulah Firdaus itu mau tetap dipakai. Logikanya secara hukum sudah tidak bisa. Law firm itu ada karena person pribadi. Tapi kalau pribadinya sudah dicabut haknya oleh Mahkamah Agung melalui perma dan segala macam, maka sudah tidak punya hak lagi untuk beracara. Nah, kalau lucu banget kalau misalnya law firm tetap dipertahankan atas nama orang yang bermasalah, sudah dianggap cacat, sudah dicabut, sudah dibekukan oleh Mahkamah Agung, PT, Pengadilan Tinggi juga, terus tetap dipakai. Mau jadi apa negeri ini? Gitu loh ya. Maka dari itu terjadi kegaduhan itu karena faktor tersebut, adanya Firdaus. Walaupun Firdaus di tempat pengunjung, tapi tetap membuat gaduh. Karena faktor tadi, kami sudah memprotes kepada hakim untuk berlaku bijak, untuk berlaku adil. Karena ini menyangkut marwah persidangan. Oleh karena itu, persidangan berikutnya memang ditunda untuk hari Senin yang akan datang. Ya, sekarang silakan mungkin dari Mbak Kurnia dulu. Bang Edi dulu deh. Bang Edi? Mana? Bang Edi. Mas Edi. Siapa? Oh, iya. Siapa Mbak? Mulai Mbak Susi. Mbak Kurnia dulu. Ya. Mbak dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ya Anda mungkin sudah melihat sekilas dari live daripada persidangan ini ya. Akhirnya sidang harus diundur 1 minggu. 1 minggu itu berarti kita telah mengeluarkan biaya percuma, ya tenaga dan semuanya. Hanya karena pihak T atau tergugat yang tidak disiplin. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 itu memberikan suatu daya yang besar kepada hakim, yaitu lewat kekuasaan kehakiman untuk bisa memimpin persidangan, ya karena mereka adalah dominus litis, ya. Kami seharusnya menginginkan kalau memang tidak ada hak untuk berada dalam persidangan, silahkan keluar dari area persidangan. Itu saja, sangat simpel. Tapi karena berlarut-larut, akhirnya menjadi sedemikian. Saya kira ini memang bukan tanpa sebab. Jika negara memang sudah tidak dipimpin dengan kepala negara ya yang menjadi pemersatu sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa negara itu adalah menjadi pemersatu bagi warga negaranya, maka ini tidak menjadi tujuan itu sampai. Saya ingin mengatakan seharusnya bahwa hukum itu adalah obat. Lex semper debit remedium. Ya, artinya hukum itu adalah artinya kalau obat apa? Tidak ada yang lain lagi. Ya obat, ikuti, patuhi, dan taati. Ya, nah oleh karena itu sebenarnya sidang hari ini banyak hal yang ingin kami lakukan. Di antaranya kami mengatakan bahwa insya Allah kami patuh kepada e-court ya, kecuali mengenai pembuktian. Jadi soal duplik macam silahkan dilakukan secara e-court, tapi di luar itu e-litigasi. Ya, tapi kami juga ingin menyampaikan banyak hal bahwa kami ingin agar persidangan ini menjadi berbeda ya, karena setelah nanti e-court ini kita tidak akan sering berjumpa ini, semuanya melalui sistem online ya sampai pembuktian nanti begitu. Pengalaman membuktikan setiap kali persidangan itu antara rakyat melawan penguasa, selalu saja rakyat yang dikalahkan. Jadi kami tadi ingin menyampaikan, ingin memesankan kepada hakim, gunakan kekuasaan kehakimanmu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan bersikap netral. Netral terhadap kebenaran adalah bukan kebenaran, tapi harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, nah kami ini terus terang kenyang dengan pengalaman selalu dikalahkan, padahal kami insya Allah benar. Ya, contohnya banyak, persidangan ijazah palsu, persidangan PMH menggugat DPR,
itu selalu dikalahkan dengan NO. Kami sudah kenyang dan hafal. Dan kami ingin mengatakan, jangan coba-coba untuk memasang kembali ya taktik yang seperti ini. Karena kami ingin mengatakan bahwa persidangan ini hanya bisa dikatakan fair apabila satu ya hakim atau wasitnya tidak dikuasai, tidak dikontrol. Lalu siapa lagi? Orang-orangnya tidak ditendang, kira-kira itu disingkirkan ya untuk memenangkan salah satu, mungkin memenangkan oligarki misalnya begitu. Dan yang ketiga, jangan coba-coba merubah-rubah aturannya. Jika tiga ini tidak dilakukan, insya Allah persidangan menjadi fair. Tapi apa boleh buat, inilah yang terjadi pada hari ini. Anda warga bangsa adalah saksinya. Nah, lebih daripada itu, Bang Azam, satu lagi, saya ingin mengucapkan kami semua terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa keterlibatan Anda di dalam masalah PSN PIK 2 ini telah melahirkan sebuah sejarah besar di mana rakyat insya Allah hampir dimenangkan ya. Setidaknya kita melihat pagar laut sudah diangkat ya, walaupun itu tentu dengan susah payah, rakyat harus berdarah-darah istilahnya untuk hal tersebut, tapi kami mengucapkan terima kasih. Nah, oleh karena itu, lanjutkan pengamatan Anda, kami mengharapkan bantuan dari bangsa Indonesia. Merdeka! Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Kurnia tadi, sangat jelas. Jadi sebelumnya kami minta maaf juga karena koordinator kita Ahmad Ghazinuddin itu lagi ada acara yang lain, memang terbagi, gitu lah ya. Karena yang Ahmad Ghazinuddin juga mencari sebuah keadilan karena ada artinya sudah ada pelecehan sebuah keadilan, makanya dia melakukan hal yang lain yang kita ditugaskan di sini. Untuk selanjutnya mungkin bisa Mas Tuju untuk menjelaskan bagaimana persidangan ini. Ya, nah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini persidangan hari ini berawal dari konfirmasi dari kami. Ada pengacara yang masih menggunakan istilahnya kantor hukum yang sebetulnya sudah dibekukan. Ya, pengacara yang bersangkutan pun juga sudah dilarang ya, untuk bersidang atau beracara di seluruh pengadilan negeri di Indonesia ini. Mahkamah Agung yang melarang itu. Jadi sudah jelas. Jadi kalau mereka masih menggunakan surat atau kantor hukum yang bersangkutan, namanya siapa? Firdaus nggak penting ya, kata Pak Edi nggak penting. Itu dari situ pertanyaan itu. Yang herannya, yang saudara yang bersangkutan Firdaus itu ada di luar sidang, ya ada di luar sidang dan protes. Nah, yang kita sesalkan, majelis hakim tidak berlaku secara profesional di sini, yang tegas ya. Juga ada pihak kepolisian begitu, tidak tegas. Ya harusnya mereka secara langsung mengeluarkan pengalaman kami seperti itu, atau diusir lah begitu tadi. Iya, sangat gampang sekali ya. Nah ini tampaknya kok didiamkan saja sehingga yang bersangkutan itu sangat menimbulkan kegaduhan yang sedemikian rupa ya. Nah, itu yang kita sesalkan. Padahal sudah jelas-jelas yang bersangkutan adalah bukan peserta sidang, bukan pengacara dari salah satu pihak pun. Itu yang kami sesalkan. Nah, kemudian menyangkut materi persidangan, sebetulnya oke lah, ini hanya suatu permainan apalah disebutnya seperti itu. Tadi Mbak Kurnia sampaikan begitu ya. Apakah kita sudah pengalaman kalau berhadapan dengan penguasa, pihak penguasa itu selalu dikalahkan atau di-NO atau dimenangkan mereka ya. Oke, tapi semua ini ingin kami buktikan. Sebagai contohnya ya, tadi katakan rakyat Indonesia. 2 hari yang lalu Presiden kita sudah menerima Aguan dan kawan-kawan ya yang dihadiri oleh 8 naga kan kira-kira seperti itu. Ya, sudah jelas ya omon-omonnya mereka seperti itu ya. Bagaimana mereka ingin atau presiden kita bisa melawan para naga-naga itu kalau kejadiannya seperti itu. Minta bantuan, minta tolong ya, kontribusinya segala macam di situ. Tapi oke lah, kekuatan rakyat adalah kekuatan Tuhan ya. Kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap yakin bahwa dengan dukungan rakyat, perjuangan ini tetap akan kita lanjutkan, kita teruskan. Dan insya Allah kemenangan ada di tangan rakyat. Amin. Demikian, lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Tuju sudah menyampaikan. Memang itu ya faktanya yang terjadi. Sekarang giliran rekan kita untuk melanjutkan apa yang terjadi di dalam persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebetulnya itu dari mediasi terakhir itu kami sudah heran sekali, sudah keberatan. Kenapa si Firdaus dengan kantornya sendiri, kemudian namanya dia ada di atas nomor 1 sebagai advokat. Dan tadi juga masuk dan dia melakukan protes di dalam ruang persidangan. Itu yang bikin kacau. Padahal ya si Firdaus itulah yang membuat citra daripada pengacara jatuh, benar-benar jatuh. Ya, termasuk pengadilan. Nah itu ya. Jadi kami minta dalam hal ini betul untuk yang akan datang harus sudah ada perubahan surat kuasa tersebut dan harus tidak ada yang namanya Firdaus. Itu harus tidak ada di situ. Termasuk law firm-nya. Karena tadi sudah dijelaskan sama kawan kami bahwa yang namanya law firm itu berdiri berdasarkan atas legalitas. Apa legalitasnya? Yaitu BAS secara personal. Ada BAS, ada KTA, itu dasarnya. Jadi kita tunggu besok, hari yang akan datang, hari Senin yang akan datang. Nah, dalam hal ini terus terang saja, gugatan kita itu adalah awal daripada pergerakan rakyat, awal daripada pergerakan khususnya rakyat Banten. Ya, dari gugatan kita ini itu sudah seluruh Indonesia sudah pasti mengetahui hal ini. Walaupun berat, ada yang bilang gimana Pak Sugeng? Oh, walaupun berat tetap akan kami laksanakan, tetap akan kami lakukan perjuangan. Kenapa? Ya, kenapa? Si Omon-Omon kan ya berapa hari lalu dia menerima 9 naga, 8 naga, menerima di situ. Ya, sampai Aguan yang namanya Aguan itu udah kayak bintang film itu wajahnya. Di WhatsApp selalu hadir di situ. Nah, kami minta dalam hal ini untuk dukungan daripada rakyat seluruh Indonesia, kita melakukan secara hukum. Itu, kami minta doa dan kami minta dukungan. Bagi yang londo-londo ireng, termasuk pengacara-pengacara ireng, kami minta secara pribadi bertobatlah. Ini rakyat kita, bangsa kita. Ya. Jangan sampai mencari makan di atas penderitaan rakyat sendiri. Jadi penjilat namanya. Dia punya alasan katanya bekerja. Orang-orang bekerja yang dari timur. Kalau bekerja itu berdasarkan atau didasarkan oleh penderitaan rakyat, itu udah nggak benar. Secara agama juga udah nggak bagus, udah nggak baik sekali. Itu saja. Ya. Dilanjut, Mbak Susi. Geser ya, enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu? Apakah masih semangat? Kita harus tetap semangat ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita bahwa terjadi lagi kegaduhan, terjadi lagi kegaduhan. Hal ini perlu saya sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu ketika mediasi itu juga terjadi kegaduhan, itu ada protes di luaran sana yang mendiskreditkan bahwa kami pihak pengacara dari penggugat yang sengaja membuat kegaduhan. Itu saya ada lihat beberapa kali seperti itu. Bahwa kami yang memancing kegaduhan, bahwa kami yang membuat kegaduhan untuk keperluan protes. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf ya, kami ini tuh bukan orang yang gila ngetop. Kami itu bukan orang yang gila hormat. Kami di sini mengedepankan, menyuarakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa inilah wajah peradilan di negeri ini. Inilah wajah negara kita yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sekarang sedang diambang batas. Sakit itu udah kronis. Jadi seperti yang tadi kita lihat bahwa kami menyerahkan atas keberatan kami tentang rekan dari sebelah sana yang memang sudah diputus oleh Mahkamah Agung bahwa tidak boleh beracara. Tetapi akan memaksakan law firm-nya. Katanya secara pribadi tidak masalah, tetapi law firm-nya itu suatu
suatu pelecehan kalau lofomnya dia dipermasalahkan. Padahal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa berdirinya lofom itu atas dasar legalitas pribadi, bahwa pribadi yang melekat. Apabila legalitas pribadi itu melekat, diakuin, diizinkan sebagai advokat untuk beracara, tentu saja kita bisa saja membuat lofom. Akan tetapi secara personal sudah dilarang, sudah diberhentikan. Bahkan Mahkamah Agung sendiri yang sudah menentukan ketetapan tersebut. Akan tetapi persepsi mereka lain. Jadi intinya seperti itulah. Ya, mungkin kalau dibilang tidak mengerti nanti tersinggung Bang ya. Jadi ya seperti itulah. Kami serahkan kepada pihak pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim. Akan tetapi Majelis Hakim memang betul mengakomodir apa yang kami sampaikan. Akan tetapi kami melihat para penjaga keamanan atau polisi itu sangat lembek banget ya. Iya, diam aja. Ketika sama rakyat masalah sepele aja, bagaimana kencengnya, bagaimana langsung ditarik, diinjak. Akan tetapi menghadapi seorang Firdaus tidak bisa apa-apa, hanya kayak nengok kanan kiri. Itulah, memang kami punya keyakinan bahwa sangat berat perjuangan kami ini. Kami tidak berharap banyak kepada pemerintah, tidak berharap banyak kepada peradilan, karena sesungguhnya mereka semua sudah terjerat oleh kondisi dan situasi yang mereka semua mempunyai kesalahan atau kontrak atau kesalahan, sehingga mereka tidak akan bisa tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka tidak berani, baik dari mulai tingkat kepolisian maupun yang lainnya, dan yang terlebih adalah kepala negara kita. Kami jujur, dari awal kami sudah sangat berharap beliau dengan berapi-api, beliau dengan pernyataan bahwa akan menyerahkan, mewakafkan seluruh jiwa dan raga untuk rakyat Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya sekarang menggelar karpet merah untuk oligarki, koruptor kelas kakap yang lebih terkini. Masya Allah, sekarang bagaimana kita nggak terzolimi rakyat, bagaimana kita tidak dibohongi. Masalah BBM, oplosan yang nilai korupsinya itu ribuan triliun, itu pun mana. Masalah ijazah palsu sampai sekarang juga tidak ada ujung bagian, dan yang lainnya. Terutama untuk hal perkara pagar laut ini, 7 perkara nomor 754 PGT, kami masih sedikit berharap kepada majelis mempunyai hati nurani. Akan tetapi kalau di belakang ada ancaman ini itu, walau alam, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyerahkan, karena sesungguhnya kuasa yang tertinggi itu ada di Allah, dan hanya kepada rakyat seluruh, bukan hanya Banten ya, tapi seluruh Indonesia. Marilah kita jangan pernah lelah, kita bersatu untuk tetap berjuang, untuk tetap mengajukan, memperjuangkan hak-hak, menjaga NKRI, karena sesungguhnya bukan hanya masalah tidak ada penggantian, penggusuran, atau tetapi ini sejujurnya masalah akan keutuhan NKRI, perasaan merdeka. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sugeng Mbak Susi. Saya jelas tadi apa yang disampaikan pesan. Sekarang prinsipal. Terakhir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka? Belum merdeka. Akan merdeka. Insya Allah merdeka. Teman-teman sekalian, tadi kita udah ikuti, seru banget ya. Alhamdulillah kita punya jagoan, antara lain namanya Juju Purwantoro. Masya Allah. Tadi begitu sih, siapa namanya? Yang nggak penting nama siapa? Daus ya. Daus itu ikut bunyi-bunyi cawe-cawe. Weh, beliau pangpung. Anda tidak berhak. Keluar. Yang naik meja ya, yang menurut teman-teman lawyer tadi sudah dicabut izin berbukukan ya oleh MA ya, dan tidak berhak sama sekali.
Dan memang menarik sekali dan saya kira ini orang ini rada aneh ya. Tadi saya diam-diam takut juga loh, takut dia nanti kirimkan pasukan untuk menebar uranium di ruang sidang. Ya kan jangan lupa loh, dia punya gunung uranium loh 4.000 hektar loh. Uranium itu kan bahan bakunya nuklir, masya Allah ngeri banget. Belum lagi apa sih namanya tuh mobil Lamborghini-nya 22 miliar ya si Hotman itu murah gitu. Saya nggak ngerti teman-teman wartawan tuh kok masih aja ngangkat orang ini jadi berita ya. Udah ngomongin macam-macam nggak masuk akal tapi jadi berita terus nih. Herannya. Nah tapi di luar itu tadi omong-omong aja. Sekarang kita masuk substansinya ya. Saya tertarik dengan Kurnia tadi ketika jalan keluar, dia mengatakan sambil marah tentu saja saya sepakat sekali. Kalian enak mengulur-ulur sidang, kalian dibayar miliaran, bla 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 bla. Ya kan? Dan saya kira walaupun kita nggak tahu angkanya, saya kira itu hampir pasti benar ya kata Kurnia tadi, miliaran itu udah hampir pasti benar ya. Sementara kita kan semua ini Masya Allah pengacara-pengacara ini pro bono, dapatnya dari Allah saja insya Allah ya, pahalanya semuanya jadi amal soleh. Apalagi bulan Ramadan nanti pahala-pahalanya akan Allah tingkatkan, akan lipat gandakan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuman seperti tadi kata teman-teman pengacara tadi, kita menyayangkan satu, hakimnya kita tidak tegas ya. Semestinya kegaduhan, kericuan semacam tadi itu bisa diminimalisir, kalaupun nggak bisa dicegah ya. Bisa diminimalisir kalau dia perintahkan aparat keamanan segera mengeluarkan si Wiwoho itu. Sehingga penting itu ya. Atau yang sok merasa penting itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tadi juga kepada petugas keamanan khususnya pihak kepolisian juga nyaris tidak mengambil tindakan apa-apa. Sampai lagi-lagi Kurnia masih dalam ruang sidang tadi juga ngomelin betul ya, ngomelin apa kalian dibayar untuk bla bla bla. Aduh ini perempuannya dasar luar biasa, memang nggak ada lawannya. Tapi kembali ke inti persoalan teman-teman sekalian, saya kira seperti tadi disampaikan oleh siapa, Kurnia lagi referensinya, bahwa insya Allah kita menang, walaupun bisa jadi nauzubillah min dzalik, bisa jadi hakim akan memutuskan yang merugikan kita, ya. Tadi Mbak Susi bilang bahwa kita percaya ada harapan hakim berlaku adil. Tapi kalau di belakang ada ancaman-ancaman, saya tambahin Mbak, bukan cuma ancaman, juga iming-iming. Ya, itu jurus satu paket ya. Iming-iming dan ancaman. Lu gue kasih duit, kalau nggak mau gue ancam. Itu dua-duanya satu paket biasanya. Kemudian dia melintir, lumer karena hal seperti itu ya kita serahkan pada Allah. Yang penting Allah tahu kita sudah berusaha berjuang ya. Sudah berbuat. Cuman memang perjuangan kita memang semakin lama semakin berat ya. Kita berupaya mengadvokasi masyarakat Banten, Tangerang khususnya, tapi pada saat yang sama dia, Aguan dan kawan-kawan menebar bansos, menebar sembako, kemarin peresmian masjid seolah-olah gitu ya, seolah-olah ada keberagaman, ada kepedulian. Menteri Agama mengatakan ini tidak ada negara dalam negara, ini simbol keberagaman. Saya ingin mengingatkan Menteri Agama, siapa namanya, Nasaruddin Umar ya, itu Pak Menteri bilang itu terlalu polos, naif ya. Kalau saya bilang Menteri naif polos ya lucu banget ya. Pak Menteri, coba Bapak perhatikan, telusuri, perintahkan staf Bapak menggoogling, men-searching di mana masjid itu berdiri yang Bapak lakukan peletakan batu pertama itu, tanahnya dari mana? Bagaimana cara mereka memperolehnya? Itu penuh kezaliman, perampasan, kriminalisasi, bahkan penjara kepada orang-orang yang menolak menjual. Itu kezaliman yang luar biasa. Menguruk tanah yang belum selesai dibayar, menguruk tanah yang belum ada kesepakatan apapun juga, menguruk sungai-sungai, sawah, tambak, itu kezaliman Pak Menteri. Nggak bisa Pak Menteri melihat yang sudah jadi kemudian mengatakan ini simbol keberagaman, ini simbol kepedulian, kita terima kasih pada Pak Aguan. Kan saya boleh bertanya, Bapak Menteri dapat berapa? Saya nggak nuduh, kami nggak nuduh, tapi nanya dapat berapa, gitu loh. Merendahkan dirinya. Jangan, aduh, maafi Fulus, maafi Pak Eda. Saya tahu dah, Nasaruddin Umar itu bukan orang miskin. Kalau cuma 1-2 miliar sih kecil banget. Tapi masa iya? Ini urusan kezaliman, urusan melanggar dosa-dosa yang Allah haramkan.
menzalimi rakyat, yang doa-doa orang terzalimi itu tidak ada hijab, Allah akan kabulkan. Makanya kalau mau ngomong, pikir-pikir, gunakan nurani, walaupun amplop transfer kebayang-bayang, nurani, kasih tahu nuraninya ini semua, setoran ini semua nggak ada artinya semua di hadapan Allah. Kan begitu teman-teman ya? Akhirnya kembali ke sidang ini, kita berharap bahwa sidang tidak bertele-tele lagi. Saya nggak tahu agenda berikutnya apa kalau masih ada sidang, tapi mungkin kita perlu tekanan lebih besar lagi dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya warga Tangerang, Banten, agar memberikan tekanan, pressure yang lebih hebat lagi, supaya hakim tidak main-main lagi, tidak ngulur-ngulur waktu lagi, langsung ke pokok persoalan dan memutuskan dengan cara seadil-adilnya. Gitu ya. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang dijelaskan oleh Mas Edi sebagai prinsipal itu saya cukup jelas lah. Nggak perlu saya ulang. Tapi tadi juga selain dari Mbak Kurnia yang sangat serius lah tadi ya, marah ya, termasuk Mbak Susi yang perempuan. Nah ini juga di sebelah saya ada Meni ya, Mbak Meni ya, Mbak Menu ini menuding-nuding dengan cukup keras, bahkan menantang tadi. Ini ada apa? Ini saya nggak ngerti. Apakah apa mantan pacarnya atau apa? Nggak ngerti. Silakan Pak. Oke. Sorry. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi apa yang terjadi di ruang pengadilan memang cukup chaos ya. Tapi kalau dilihat itu memang ada satu chaos itu terjadi karena ada satu provokator ya. Dan memang kebanyakan ini kita ini adalah mak-mak yang gampang banget emosinya kepancing ya, betul ya. Nah tetapi tidak disalahkan juga apabila yang provokator by design itu memang menyalahi aturan yang ada, betul ya, seperti itu. Jadi mereka ada sedikit rencana terselubung gitu ya. Mereka ingin terus ini ditunda-tunda ya. Jadi tapi gimana ya? Kalau kita ikuti aja permainannya, dan satu ya, di sini kita memang melawan kezoliman yang benar-benar TSM ya. Saya hanya berdoa begini untuk kepada masyarakat Banten ya. Di sini kita bersama mereka. Semoga masyarakat Banten di sana juga kita kompak pada saat waktunya. Kalau memang negara bukan tidak ada untuk kita, kitalah yang akan merebut hak kita. Dan ya kita akan merebut hak kita. Dan satu lagi, kita di sini akan terus ada di pengadilan ya sampai titik darah terakhir. Kita tidak ingin sama sekali, kita tidak ingin kalau akhirnya Banten menjadi lepas, karena itu akan terjadi ke negara lain, ke daerah-daerah lain juga. Ingat, kita adalah Garuda, kita bukan naga. Kita sedang menunggu waktu kapan kita akan memotong leher naga itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anwar. Ya, jadi saya Anwar Silalahi. Sebenarnya kita sangat kecewa dengan tindakan ataupun kelakuan daripada hakim tadi di persidangan, karena itu sudah sangat memalukan yang namanya peradilan di Indonesia ini. Dan harusnya ke depannya itu orang-orang seperti yang membuat Firdaus, yang membuat ricuh di persidangan, di ruang sidang, hendaknya dikeluarkan dan di blacklist ke depannya, tidak boleh hadir lagi. Nah, karena kita di sini yang namanya persidangan itu haruslah menghargai. Karena yang mana persidangan ini bukan tempat ecek-ecek kalau bahasa Medan. Ini tempat mencari keadilan dan wakil Tuhan. Jadi kemana lagi masyarakat Indonesia ini mencari keadilan kalau bukan ke pengadilan ini, begitu. Jadi tolong kepada masyarakat Indonesia seluruhnya ya, bukan hanya Tangerang atau Banten yang terdampak dari kasus ini, dukungannya ialah tolong suarakan dan viralkan bahwasanya keadilan di Indonesia ini cukup memprihatinkan. Begitu saja, mungkin saya kembalikan kepada Bang Hajan. Terima kasih kepada Anwar Silalahi. Mungkin sedikit ya. Kan sedikit aja. Ya, oke. Sedikit. Karena waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man jada wajada. Artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Insya Allah di sahur jihad ini, di bulan jihad ini, di bulan suci Ramadan, kemenangan insya Allah kita dapat memperoleh. Cuma yang sangat disayangkan, kami sebagai rakyat, mewakili rakyat, seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten, ya kami menghimbau, datanglah ke pengadilan negeri ini agar tahu kekuatan rakyat itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yang pertama. Yang kedua, kami menghimbau kepada yang mulia hakim, ya jangan sampai hakim diintervensi oleh bayaran-bayaran yang tidak menentu. Itu dugaan saya. Tapi ingat hakim ini kayaknya lembek sekali tadi yang saya lihat. Seharusnya dia mengeluarkan, memberikan keluar kabur dari pintu dari persidangan, itu tidak boleh. Padahal itu yang berkuasa itu yang di dalam, bukan yang di luar, itu saja. Kurang lebihnya satukan kekuatan, jangan lekas lelah dalam perjuangan ini. Takbir, Allahu Akbar. Saya sedikit mengingatkan, ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Prabowo. Pada saat itu saya jadi karena Joko Widodo. Hidup Joko Widodo, hidup Joko Widodo. Dilanjutkan dengan suara nyanyian, terima kasih Bapak Joko Widodo, terima kasih Bapak Joko Widodo. Ini yang saya berikan pesan yang paling dalam. Nabi Musa alaihissalam mulai dari bayi sampai dewasa, tidak pernah Nabi Musa mengatakan hidup Fir'aun, hidup Fir'aun. Dan dinyanyikan lagu oleh kelompoknya, terima kasih Raja Fir'aun, terima kasih Raja Fir'aun. Tidak pernah. Saya membaca hadis palsu maupun hadis sahih, tidak ada itu. Saya kira itu. Sampai jumpa. Terima kasih. Ada lagu. Oh, ya, ada lagu.